Jadi nak dukun kadang-kadang kendrau yang pubat nak tengku, tamang tengku nak kan. Kadang-kadang tengku Ibrahim Waila kan, ataupun tengku Syekh Abdul Qadir kan. Jadi kita yang mubak orang lagi yang pernah termasuk dosa ataupun orang jahat kahin kan. Orang yang berobat pada dukun. Ada hadis Rasulullah, man ata kahina lam yuqbal lahu arba'ina salata lailatan. Atau dalam hadis yang lain disebutkan man ata kahinan wasaddaqahu man ata arrafan kahinan. Jadi barang siapa yang mendatangi seorang perdukunan atau arraf, orang yang ahli, yang berdakun, yang menebak-nebak lah, kemudian wasaddaqahu, kemudian mentasdikkan, yang baru tanya tidak diterimakan sembahyang selama 40 malam. Itu dalam hadis tersebut. Jadi yang boleh tanya bahwa yang boleh tercatat bahwa yang namanya orang yang akan meninggal hana istilah tamang ba orang lain. Ya, jadi orang hana istilah tamang, orang tamang lang orang yang hana. Ini bahasa kasar nanti ke? Orang hana istilah tamang-tamang. Yang tamangnya adalah jin yang merupakan makhluk alim, karena orangnya merupakan makhluk yang kasar. Walau dia sudah menjadi seorang aulia kadang-kadang, tetapi hanya istilah tamang, karena mereka ada aulia merupakan tubuh kasar, sementara yang makhluk halusnya yang istilah tamang. Mungkin karena talbis maka menamakan diri kepada para aulia Allah. Dah hana sejarah mungkin begah urang tamang lam urang karena makhluk kasar. Jadi yang tamangnya adalah makhluk halus. Kemudian tentang masalah berobat ya. Jadi yang dia ke hal yang agak benar, bahkan sampai mengakibatkan kepada kufur wasaddaqahu. Apabila ada yang tertasdik dengan gara-garanya kesampaikan orang je yang tukang berkenang kata karu antara keluarga. Orang je yang tukang buat ini itu dan sebagainya. Yang gara-gara mempercayai lagi ya, bahkan kadang-kadang sekedar sembahyang yang hendak terima bisa mengakibatkan kepada kekufuran. Ini harus berhati-hati. Tetapi biasanya kita yang berobat hanya untuk berobat, ini mana masalah? Karena itu merupakan sebab. Lagi ini uji ubati. Baik wasaddaqahu, jadi baik yakini benar yang ucapkan legonya. Lagi kita ya mubat bak dokter. Nah orang yang puban dan yang berahnya cara haji mubatnya benar sia mano oleh siapa nak sia ju yang baik sia mano ya kudu apa jalan sia mano kori kurang kampungnya nak buah menyanyi syarat. Okey, hanya sekedar berobat dan dia tidak mentasdikkan kata-kata yang genyan, karena sunnatullah Allah pupulih katanya bak sebab. Ada kala sebabnya dengan unti koko bak jalan, ada kala sebabnya dengan bak kedokteran. Perahli dokternya menanti perahli orang yang merajah dan sebagainya ya, nyo baron nyo hanya sekedarnya itu dibolehkan, tidak berdosa. Tetapi menyekat tingkat yang lagi rupa yang tukang jiron nyo wasaddaqahu, yang kita tidak diterimakan sembahyang selama 40 hari. Makanya dalam hadis man ata kahinan aw ata arafat wasaddaqahu. Jadi wasaddaqahu dia membenarkan setiap ucapan-ucapannya tak benarkan. Tetapi menyanyian hanya sebab jet kepulih je hana. Ya, itu hanya sekedarnya karena makhluk halus tapi tak mubah bangunan keberah syaratnya selama tidak melanggar dengan syariat. Bentu letasi kami dasi mana kata beduk ulau tak abah gede itu mubazir. Maka katanya tidak dibolehkan. Tetapi selama tidak melanggar syariat yang kana hanya sebagai cara-cara haji mata itu dibolehkan katanya. Yucok ule kami mesti tanam mana pun yang baik sih yang tanam ule enam salah. Ataupun kulit ji kan. Pokoknya yang baik termasuk dalam mubazir. Dan daerah-daerah kadang pergi acok ule kubur ya tiap kena jama.
pakan padahal ikannya para ulama-ulama wai gerobah cara ji. Jadi nasabot tempat yang kadang-kadang ilake sampai urinang tapi baru aman tempatnya benar meninggal urinang. Jadi ulama wai gerobah tu be urinang tadi pura di urinang man tayang tu tadi ulai-ulai ku mendang. Maka je keturun temurun kadang-kadang daerahnya di ulai ku hana pun dia hana bermanfaat. Karena adanya hana piurung yang muka-muka oleh kubur tapi kubur tadi ya ni anjing. Benar-benar lah sejarah ni. Bahkan pernah sejarah ini terjadi di Mesir awalnya. Di Mesir seorang sahabat dikirim oleh Sayyidina Umar ke Mesir. Pada saatnya kurunilnya akan meluap kecuali harus tadi urinang tapi yang sejarah-sejarah bangtanya jema. Payati urinang tapi sehingga padanya dikirimlah surat kepada Sayyidina Umar kiban solusi. Kemudian Sayyidina Umar bertulis sebuah surat mungkin karena Sayyidina Umar orang keramat maka bertulis hai kurunil menyagata tak alih mengalir karena Allah maka tak boleh ia tak berbanjir tapi ini baru je pula tanaman pada kali banjir tapi berkan sidon 3 banjir mihana banjir kai lakai tidak urinang yang benar pemahaman orang-orang Mesir bahawa dia. Jadi dikirim surat di Sayyidina Umar agar hai kurunil misalnya jika kata mengalir dan meluap karena Allah maka silakan meluap tapi karena pulain be karena syaitan karena mereka puan hana perlelong ke kata ngicok surat Sayyidina Umar yuti dalam kurungnya lihat kejadiannya naju hana li payati urina. Itu sebagai contoh-contoh lah. Jadi yang kesimpulan daripada haji tak ada je dia mubat hanya sekedar mubat dan syarat-syarat ji adalah hana terus bak tingkat mubazir hana terus bak tingkat menyalahi aturan-aturan syariat ke ataupun hana tasaddaqahu yang disampaikannya yang hana membenarkan yang pegahnya kejadiannya tukang penyonyo uri sampai rumah ini itu ya yang hana terus tingkat enan maka hanya sekedar sebab itu dibolehkan tapi mia terus tingkat je mana dua mia kan lam yukbal salatuhu tidak diterimakan sembahyang selama 40 malam adapun kadang-kadang bisa terjerumus tanya kepada kekufuran ya benar kira-kira ini hana buat yang memban nah tidak urun tabib kadang terus yang jaga operasi hana payah bihus hana pun aja ayo operasi juga boleh penyakit kaje tak bawa juga tak juga sedekah baju kata hana masalah anak pegah apa penyakit ron yang tukang pupuk urung jihnya yang lanjut. Jadi sebab yang tambah ni lagi tengok jak doktor pegah doktornya menyo penyakit tu uam masawa je sanmol dia je pulih je hana. Lalu kabeh 20 anak boleh silam kakak. Itu sekedarnya boleh.